Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Guru kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan maqbulan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelumnya ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Hadir. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa tahu ada yang tidak hadir. Ini Talita Jaran, Asi Sipa, Bria Nugraha, Dede Puspa, Eriska, Fajri, Kaila, Halid, Ramadewa, Rosa, Saiful Balik, Cindy, Tasya Apita, Wanda, Yandi. Nah, baik hadir semua ya, benar tadi hadir semua. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo berdiri terlebih dahulu ya. Ya, kakak semangat terus. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan duduk kembali. Bagaimana setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila masih semangat? Ya, bagus ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai unsur intrinsik cerpen. Nah, dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur pembangunan cerita pendek dalam bentuk buku dengan baik. Nah, minggu kemarin masih ada yang ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, Putri? Kata tanya. Kata tanya. Apa itu kata tanya? Jenis-jenis kata tanya itu ada apa saja? Coba tangan. Ya, ini apa saja? What, What, where, why, where? apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, kapan. Ya, kalau disingkatnya itu adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itu untuk mengingat ya. Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, itu ya. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran kita ice breaking dulu. Ayo berdiri lagi. Kita tepuk fokus. Siapa yang mau memimpin untuk tepuk fokus? Ya, Fajri silakan. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan. Masih semangat? Masih. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai pembelajaran hari ini, yaitu unsur intrinsik cerpen. Pengertian unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah elemen yang membangun karya sastra dari dalam, seperti cerpen. Unsur ini mencakup tema, tokoh, penokohan, latar, alur, dan amanat. Unsur intrinsik memiliki peranan penting dalam bentuk intrik cerita dan memberikan makna kepada pembaca. Selanjutnya, komponen unsur intrinsik. Yang pertama tema, lalu ada tokoh atau penokohan, yang ketiga latar atau setting, yang keempat alur atau plot, dan yang terakhir itu amanat. Nah, untuk pertama itu tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang disampaikan oleh pengarang dalam sebuah karya, baik itu cerita, esai, atau tulisan lainnya.
tema membantu mengungkapkan maksud dan tujuan penulis secara singkat. Biasanya dirumuskan dalam bentuk satu kalimat. Dan yang kedua itu tokoh atau penokohan. Tokoh merujuk pada pelaku yang ada dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan adalah penggambaran atau sifat-sifat karakter yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Dengan kata lain, tokoh adalah individu yang berperan dalam cerita, sedangkan penokohan merupakan cara penulis menggambarkan karakter dan watak dari individu tersebut. Nah, jadi kalau tokoh itu orangnya, kalau penokohan itu sifat atau watak dari orangnya. Nah, kemudian berdasarkan sifatnya, tokoh dibedakan sebagai berikut. Yang pertama itu tokoh protagonis, yaitu tokoh yang membawakan perwatakan positif atau menyampaikan nilai-nilai positif atau tokoh yang baik. Nah, yang kedua tokoh antagonis, yaitu tokoh yang membawakan perwatakan yang bertentangan dengan protagonis atau menyampaikan nilai-nilai negatif atau biasa disebut dengan tokoh jahat. Nah, yang ketiga tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah. Kemudian latar atau setting merupakan segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar terbagi menjadi tiga, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kemudian alur atau plot. Alur adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat dan disusun secara kronologis. Peranan alur sangat penting karena alur adalah struktur rangkaian peristiwa yang menggerakkan jalan cerita. Nah, kemudian ada jenis-jenis alur. Yang pertama, alur maju atau alur lurus. Rangkaian peristiwanya bergerak maju dari awal ke akhir atau kronologisnya. Yang kedua, alur mundur, alur flashback, yaitu melihat masa lampau ya. Rangkaian peristiwa bergerak mundur dari akhir ke awal. Dan yang ketiga, alur campur. Maju mundur, jadi kalau alur campur itu ada maju, ada mundur. Nah, rangkaian peristiwa bergerak secara acak. Kemudian, nah yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan kebaikan atau pesan moral yang disampaikan pengarang melalui cerita. Amanat ini sendiri sangat berhubungan dengan sebab akibat. Amanat dapat kita petik dari yang kita pelajari untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah Ibu menjelaskan tadi mengenai unsur intrinsik cerpen, jadi menurut kalian apa itu unsur intrinsik cerpen? Ya, Pak Jri? Elemen yang membangun. Ya, elemen yang membangun cerita. Ya, sastra dalam cerita, betul. Lalu unsur intrinsik cerpen itu ada apa saja? Siapa yang tahu? Ya, Rosa. Tema, tokoh, atau penokohan, amanat, latar, dan alur. Ya, betul. Jadi ada apa saja unsur intrinsik cerpen? Tema, tokoh, penokohan, amanat, alur, latar. Nah, ada 5 ya. Nah, setelah Ibu menjelaskan mengenai unsur intrinsik cerpen agar kalian lebih memahami lagi, kita menonton video pembelajaran unsur intrinsik cerpen. Ya, silakan perhatikan ke depan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik cerita. Dalam cerita terkandung unsur intrinsik atau unsur pembangun cerita. Unsur intrinsik cerita merupakan unsur pembangun cerita itu sendiri. Unsur intrinsik cerita meliputi tema tokoh dan penokohan, latar, alur, amanat cerita, sudut pandang, dan sebagainya. 1. Tema. Tema adalah gagasan yang menjadi latar belakang cerita. Tema bersifat umum seperti permasalahan di lingkungan, pengalaman pribadi penulis, peristiwa sejarah, dan pendidikan. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi tokoh utama, tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi fokus utama dalam cerita dan biasanya hadir dari awal hingga akhir cerita. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang umumnya muncul beberapa kali dalam cerita. Tokoh tambahan dapat menjadi pendukung ataupun penentang tokoh utama. Penokohan adalah gambaran watak atau karakter dalam cerita. Berdasarkan karakternya, tokoh dibagi menjadi protagonis, antagonis, dan irtagonis. Protagonis adalah tokoh yang digambarkan memiliki watak baik dan banyak disukai. Antagonis adalah tokoh yang digambarkan berwatak buruk yang biasanya menjadi musuh dari tokoh protagonis. Tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. 3. Latar.
Latar adalah gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Latar tempat menjelaskan letak kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam cerita. Latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerita terjadi. Latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam cerita. 4. Alur. Alur adalah kronologi peristiwa dalam cerita. Berikut jenis-jenis alur cerita. Alur maju disajikan sesuai dengan urutan waktu dari awal ke akhir cerita. Alur mundur dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur disebut juga kilas balik. Alur campuran merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Rangkaian peristiwa melompat-lompat antara peristiwa masa lampau dan masa sekarang. 5. Amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita. Demikian penjelasan tentang unsur intrinsik cerita. Nah, setelah kalian menonton mengenai unsur intrinsik cerpen, sudah lebih paham lagi? Sudah mulai mengerti? Ya. Sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, yaitu ada kelompok visual, audiovisual, dan kinestetik. Kalau kelompok visual, yaitu dengan melibatkan indera penglihatan. Nah, kalau untuk kelompok audiovisual, yaitu melibatkan indera pendengaran. Nah, kalau untuk kinestetik, melibatkan indera peraba atau perasa. Nah, untuk kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2, kelompok 3. Di sini ibu sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Silakan yang disebutkan namanya langsung ke kelompoknya masing-masing ya. Yang pertama kelompok 1, Aini, Putri, Brian, Tasya, Ralin. Kelompok 1 di sini. Untuk kelompok 2, Eriska, Wanda, Dewa, Fajri. Silakan. Nah, yang kelompok 3, Cindy, Rosa, Yandi, Dede Puspa, Saiful. Silakan ya. Tempat kelompoknya masing-masing. Sudah? Nanti untuk kelompok 1 ini visual, yaitu dengan cara melihat. Nanti akan berikan satu poster dan kalian amati. Nah, untuk kelompok 2 itu dengan audio visual. Nah, nanti untuk kelompok 2 ibu akan menampilkan video mengenai semut dan belalang. Untuk kelompok 3 nanti kalian diberikan puzzle ya, lalu disusunkan puzzle-nya. Sekarang ibu akan menjelaskan kalian tempat kerja. Untuk kelompok 1 visual. Nah, untuk kelompok 2 audio visual. Jawabannya silakan. Di sini. Untuk kelompok 3 memberikan puzzle. Ditempel puzzle-nya. Jangan lupa tuliskan nama kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Nah, untuk kelompok 2 silakan tonton video yang ada di depan. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Melimpah hari di musim kemarau, dan menandakan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam gudang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik santai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian lalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati. Terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut, apalagi mereka membawakannya makanan
makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semua. Aku berjanji besok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Saudara, kalau sama Susi, ayo kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa merasa akan merugikan diri sendiri. Sudah mengerjakannya? Sudah. Nah, sekarang dari setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari urutan kerjanya. Dari kelompok berapa dulu? Satu. Ya, dari kelompok satu silakan ke depan. Semua kelompok satu silakan ke depan. Ya, silakan. Yuk, kalian dari kelompok 2 dan kelompok 3 perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 visual mempresentasikan materi. Yang pertama temanya berbagi makanan. Yang kedua tokohnya ditutupai Pak Tua, Rusa, Pis, Ade, Pip, penokohan atau watak. Ibu Pip bijaksana, adil. Pak Tua tidak pelit, Pi pelit dan serakah. Adik Pip iri. Latar tempat di sebuah desa. Latar waktu pagi. Latar suasana ribut. Alur cerita maju. Amanat dalam persaudaraan harus rukun, adil dan mau saling berbagi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang ingin menanggapi? Bagus. Bagus. Ya, dari kelompok 4? Ya, sangat bagus. Ya, tepuk tangan. Silakan untuk dulu kembali. Oh ya, dari Ibu untuk kelompok 1 udah bagus. Di sini sudah menjelaskan. Nah, ada tema, tokoh, penokohan. Lalu ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, alur, amanat. Sudah lengkap ya? Jadi cukup bagus. Bukan cukup tapi bagus ya. Silakan untuk kembali. Untuk selanjutnya kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 Ya. Tema kerja keras kesehatan banyak. Tokoh semut dan belalang. Penokoh terletak di kawasan pekerja keras. Haji belalang adalah pemalas untuk mereka menganggap santai. Alur maju dan Perhatikan kelompok 1 dan kelompok 3 tolong perhatikan. Silakan bicara. setiap hari hari musim dingin pas kesenangan mengabaikan anggota moral. Satu, kita mempersiapkan diri sendiri. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1? Ya, ini bagus, Rian. Bagus. Dari kelompok 3? Sangat bagus. Sangat bagus. Nah, dari Ibu sudah bagus ya, tapi ada kekurangannya yaitu kurang pendek untuk menyampaikan hasil kerjanya ya. Padahal kalau bisa itu lebih pendek, lebih bagus membacakannya, tidak usah malu-malu karena itu hasil kerja kelompoknya. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 3, kelompok 2 ya teman-teman. Untuk selanjutnya yang mempresentasikan itu kelompok 3, yaitu kelompok Ines, Tere, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 dan 2 tolong perhatikan. Kami dari kelompok 3 Unesri akan mempresentasikan Jawaban dari Pajal. Ya, silakan. unsur yang menggambarkan tokoh yaitu penokohan, unsur yang menjadi gagasan utama yaitu tema, unsur yang menjelaskan waktu terjadinya cerita adalah latar, unsur yang menjelaskan pesan dalam cerita yaitu amanat, dan unsur yang menjelaskan urutan peristiwa dalam cerita yaitu amanat. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari kelompok 1 bagaimana tanggapannya untuk kelompok 3? Ya betul, sangat bagus. Dari kelompok 2 bagaimana tanggapannya? Sangat bagus ya, semuanya sangat bagus. Dari Ibu ya, dari kelompok 3 sudah bagus, menempelkannya juga rapi dan sesuai ya. Jawabannya sudah sesuai. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali. Nah, setelah kalian tadi mempelajari, memperhatikan, Ibu menjelaskan unsur intrinsik, menonton video, mengerjakan
Ibu akan mengetes kalian. Silakan isi soal-soal yang Ibu berikan ya. Mengetes kemampuan kalian karena tadi sudah mempelajari unsur intrinsik cerpen. Silakan kerjakan. Bagaimana, susah tidak? Tidak. Iya, tidak ya, karena kalian tadi kan sudah mempelajari unsur intrinsik cerpen. Belum lama ya, masa sudah lupa? Ada yang sudah? Ya, Pak Jadi sudah. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan kumpulkan kembali. Sudah mengumpulkan semuanya? Ya, silakan isi kembali. Bereskan mejanya. Simpan buku tulis dan alat tulisnya. Bereskan dulu. Sudah beres? Nah, setelah kalian mempelajari unsur intrinsik cerpen, senang tidak? Senang. Bagaimana perasaannya? Apakah senang? Senang sekali, sangat senang. Sangat senang ya. Dan apakah kalian sudah paham mengenai unsur intrinsik cerpen? Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini mengenai unsur intrinsik cerpen. Jadi kesimpulannya, unsur intrinsik adalah elemen yang membangun karya dari dalam seperti cerpen. Unsur ini mencakup tema atau gagasan, tokoh baik itu orangnya, perkembangan sifat tokoh, ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Lalu latar. Latar itu mencakup waktu, tempat, suasana. Yang keempat alur, ada alur maju, mundur, dan campuran. Dan yang terakhir itu amanat atau pesan baik dari cerita. Unsur intrinsik memiliki peranan penting dalam membentuk inti cerita dan memberikan makna kepada pembaca. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang fiksi dan non-fiksi. Silakan kalian mempelajari di rumah, baca-baca. Perpustakaan ada banyak fiksi dan non-fiksi, sehingga nanti ketika pembelajaran dimulai, kalian sudah ada gambaran ya dari cerita fiksi atau non-fiksi. Nah, tibalah kita kepada kegiatan akhir pembelajaran hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga dari apa yang kita pelajari tadi menjadikan ilmu yang bermanfaat.